Halo semuanya, selamat datang di podcast Pelangi. Nah, sekarang kan ada pepatah nih ya kan. Tak kenal maka tak sayang, boleh nih kita kenalan. Halo, nama aku Zara Zakia dari jurusan mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara dari jurusan jurnalistik. Dan ada ketua kita, yaitu... Halo, ada saya sendiri, Satria Bima Pramudatama, mahasiswa dari Universitas Multimedia Nusantara, kelas B Jurnalistik. Salam kenal semua. Oke, di sini ada cewek cantik lagi nih selain aku ya kan. Boleh kakak cantik ini? Hai semuanya, salam sehat untuk kalian. Perkenalkan, nama aku Veronica Teresia. Sama seperti Bima, mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara kelas B Jurnalistik. Maaf ya, agak gugup. Oke, nih yang terakhir ada yang paling ganteng ya kan. Ganteng banget. Boleh dong kak, yang ganteng ini memperkenalkan dirinya. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Theodorus Joshua dari Universitas Multimedia Nusantara dari jurusan jurnalistik. Oke, kita di sini pengen sebelum kita lanjutin, kita di sini ingin memberitahu kepada kalian kalau judul dari podcast ini itu tentang LGBT dalam sudut pandang agama dan Pancasila. Oke, kita masuk nih ya, biar nggak lama-lama lagi nih, biar nggak bosen. Aku pengen nanya dong sebelum kita lanjut, pengen nanya nih, menurut kalian sudut pandang secara umum LGBT itu seperti apa sih? Boleh dijawab dong. Oke, terima kasih Kak Zara. Jadi sebenarnya LGBT itu ada pro dan kontra ya. Karena untuk orang-orang yang pro dengan LGBT, mereka dengan sebagian besar alasannya itu karena itu tuh sebuah pilihan. Mereka mau LGBT apa enggak, itu sebuah pilihan mereka. Sedangkan untuk orang-orang yang kontra, itu mereka bilang bahwa LGBT itu sebagai suatu virus, sebagai suatu penyakit yang harus mereka musnahkan. Jadi kalau kita ngomong LGBT itu emang luas banget ya. Tapi di sini kita mau bahas LGBT dengan topik agama. Jadi kita akan lebih menekankan agama. Gitu. Jadi mohon maaf kalau misalnya di podcast ini kita ada salah-salah ngomong, mohon dimaafkan teman-teman karena kita juga masih mahasiswa. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Kan udah dijelasin nih sama Kak Vero ya kan? Udah dijelasin tentang LGBT secara umum dan ya mungkin menurut mereka semua di secara umum tuh mereka masih membolehkan gitu dan balik lagi kepada orangnya sendiri. Nah, sekarang kita lebih menekankan kepada agama nih. Aku pengen nanya lagi nih, menurut agama Islam itu, Islam dan Kristen, LGBT itu seperti apa sih setelah masuk ke Indonesia? Oke, terima kasih Kak Zara. Nah, jadi teman-teman sebelum itu aku ada sekedar info nih buat kita semua. Jadi kan Indonesia ini sangat luas ya, banyak suku, terdiri dari banyak suku yang ada di Indonesia. Nah, dari suku itulah banyak aliran kepercayaan di antara suku-suku asli menyertakan peran imam atau dukun yang melibatkan praktek keji atau yang biasa kita kenal dengan transvestisme. Nah, atau setidaknya mereka itu menerima perilaku transgender. Nah, contohnya nih, homoseksualitas pria yang diritualkan juga ditemukan dalam praktek keagamaan Melanesia di Papua pada tahun 1993 dan di sejumlah masyarakat daerah lain. Oke, kita langsung masuk ke intinya ya. Nah, jadi dengan masuknya agama Kristen dan Islam, sebagian besar praktek tersebut kemudian dibungkam atau didorong ke bawah permukaan. Nah, lalu nih, mayoritas pimpinan agama Kristiani dan Islam bersikap konservatif dalam segala hal yang berhubungan dengan seksualitas dan malah sangat vokal menyatakan pandangannya yang homofobia atau transfobia. Nah, jadi di sini nih maksudnya agama Kristen atau Islam ini mereka itu seperti tidak setuju aja gitu dengan
adanya LGBT atau menolak seperti itu. Oke, berarti dari agama Islam dan Kristen menolak ya dengan adanya LGBT. Dan di Indonesia, tadi dari agama Islam dan Kristen. Di Indonesia ini gak cuman ada agama Islam dan Kristen doang. Di sini tuh ada agama Hindu, ada agama Buddha, dan ada Konghucu juga. Jadi aku ingin mendapatkan penjelasan dari agama-agama itu, boleh nggak sih menurut kalian itu sudut pandang tentang agama dari agama Hindu, Buddha, dan Konghucu itu seperti apa? Kalau di pandangan agama Hindu, Buddha, dan Konghucu sebenarnya masih agak kurang jelas. Nah, karena masih kurang jelas, masyarakat sering menyamaratakan bahwa 3 agama ini tuh menolak adanya LGBT. Padahal dari 3 agama ini belum ada pernyataan tegas yang mengacam perilaku transgender atau homoseksualitas. Tapi pernah ada di dalam praktek agama Hindu, waria diizinkan ikut mengambil tarian-tarian atau pertunjukan yang menjadi bagian dari ritual Hindu di Bali. Namun pernah ada kasus lain, pria transgender tidak diizinkan masuk ke dalam pura karena tidak berpakaian rapi, atau kata lainnya memakai pakaian gender yang berlawanan. Seperti itu. Joshua, terima kasih. Berarti ya dari agama Hindu, Buddha, dan Konghucu masih belum ditegaskan kalau misalnya di LGBT itu masih belum boleh gitu, belum ditegaskan, kayak belum ada ketok palunya gitu. Oke. Iya, belum ada pernyataan tegas lah istilahnya. Oke. Terima kasih ya Kak Joshua atas penjawabannya. Dan tadi kita udah dari persepsi agama-agama ya kan. Sekarang aku pengen nanya juga nih kepada kalian keterkaitan LGBT dengan sila Pancasila itu apa sih? Oke, keterkaitan Pancasila dengan LGBT di sila pertama ya. Sila pertama itu isinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi di sini yang saya tahu nih ya setelah saya baca-baca, setelah saya tahu, jadi di sila pertama Pancasila itu menentang adanya LGBT karena dianggap itu menentang nilai-nilai di agama kayak gitu. Boleh sila kedua atau sila ketiga, silakan lanjutkan. Oh, terima kasih ya dari Kak Vero. Nah, kalau dari aku nih, LGBT ini berkaitan dengan sila kedua Pancasila, teman-teman, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, bagaimanakah itu? Nah, jadi kemanusiaan yang adil dan beradab itu, setiap manusia mau dia LGBT ataupun normal, seperti itu ya, mereka harus mendapatkan perlakuan yang sama sebagai bangsa Indonesia. Walaupun seperti semboyan kan, Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, seperti itu. Selanjutnya boleh dari Kak Joshua mungkin. Mungkin kalau dari sila mungkin lebih sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau pihak LGBT ini juga harus mendapatkan keadilan. Ya, meskipun memang orientasi mereka sedikit berbeda, tapi mereka juga sama-sama manusia, setidaknya mendapatkan keadilan. Seperti itu dari sila kelima sih kalau dari sudut pandang saya. Oke. Tadi kan kita berarti yang diambil dari LGBT itu sila pertama, sila kedua, dan sila kelima ya. Dan sekarang dari podcast ini aku ngambil kesimpulan sih dari tadi aku dengerin mungkin, dan dapat aku simpulin banyak persepsi LGBT, dan dari secara umumnya itu LGBT itu masih diambang-ambang karena kembali lagi kepada diri sendiri kalau dari secara umum. Tapi kalau misalnya dari secara agama Islam dan agama Kristen itu emang sudah tidak diperbolehkan karena di agama Islam dan agama Kristen itu mengikuti aturan dari Tuhannya, dan Tuhannya itu dan dari agamanya itu juga masih tidak memperbolehkan hal itu. Nah, kalau misalnya dari agama Hindu, Buddha, dan Konghucu itu masih belum ditegaskan, tadi Kak Joshua bilang masih belum bisa ditegaskan
Kalau LGBT itu tidak boleh itu masih belum bisa ditegaskan. Dan kalau misalnya di Indonesia tuh tidak diperbolehkan juga, karena di Indonesia itu ada undang-undangnya yang udah terkait dengan LGBT itu. Jadi di Indonesia itu bakal dipersulit dan bakal mempersulitkan orang-orang yang LGBT yang menikah dengan sesama jenis itu akan dipersulit gitu. Tapi beda lagi kalau misalnya dia pengen nikah dengan sesama jenis di luar negeri, karena di luar negeri itu disah-sahkan aja dan diperbolehkan. Tapi di Indonesia ini karena Indonesia kuat, karena Indonesia strict banget tentang LGBT, walaupun tadi balik lagi secara umum itu terserah mereka gitu. Tapi di Indonesia ini tidak dibolehkan karena sudah masuk ke undang-undang LGBT itu. Itu aja kesimpulannya. Terima kasih telah mendengarkan podcast dari kami. Dan terima kasih Kak Satria, Kak Vero, Kak Joshua yang udah bekerja sama di dalam podcast ini. Mungkin emang masih belum sempurna, tapi dimaafkan dengan kata-katanya. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye. Terima kasih, dadah. Nah, Terima kasih.